Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak sekalian, kelas 8 pada pagi hari ini Mister mengirimkan materi untuk kalian semua. Walaupun di hari ini sebenarnya tidak ada jadwal agama, tetapi karena materi agar sesuai sampai nanti akhir daripada PTS, maka Mister akan sampaikan materinya sekarang seperti itu. Oke, Mister akan ajak kalian untuk belajar di bab yang kedua, yaitu sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Sholat itu ada dua, ada sholat wajib dan ada sholat sunnah. Sholat wajib yaitu sholat fardu yang jumlahnya 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu wajib dilakukan, dan ketika kita tidak melakukan maka kita berdosa. Jadi pengertiannya wajib dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Sedangkan sholat sunnah ini adalah sholat yang boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Mengerjakan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak dapat apa-apa. Artinya apa? Tidak mendapat dosa, juga tidak mendapat pahala. Sekarang kita akan belajar halaman 20. Kalian lihat pengertian sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Sholat ini ada yang berjamaah dan ada yang munfarid atau sendiri. Nah, sholat kalau untuk sholat fardu yang paling baik adalah dilakukan dengan berjamaah. Walaupun dengan munfarid pun diperbolehkan, tetapi keutamaannya lebih tinggi dan lebih banyak dari dikerjakan berjamaah. Nah, sedangkan untuk sholat sunnah ini ada yang dianjurkan untuk berjamaah, dan ada juga yang hanya munfarid, yang tidak dianjurkan untuk berjamaah. Dan yang berjamaah pun boleh juga dilakukan sendiri, tetapi keutamaannya tetap berbeda antara jamaah dan sendiri. Nah, kita akan lihat sholat sunnah berjamaah. Di sini dicontohkan ada sholat tarawih. Sholat tarawih ini dilakukan ketika hanya bulan Ramadan, yaitu setelah sholat isya. Mungkin di tempat kalian ada yang melaksanakan 8 rakaat, ada yang melaksanakan 20 rakaat. Ya, seperti itu. Berjamaah itu minimal 2 orang. Jadi antara ada imam dan ada makmum. Jadi ada 2 orang itu sudah bisa berjamaah. Seperti itu. Kemudian ada sholat witir. Sholat witir ini adalah sholat ganjil. Mungkin di bulan Ramadan kita juga melakukannya. Di ujung daripada sholat tarawih ditutup dengan witir. Ada yang 3 rakaat, ada yang 1 rakaat. Paling banyak 11 rakaat untuk sholat witir. Nah, ini bisa dilakukan setiap hari juga, tidak hanya di bulan Ramadan. Sholat idain, yaitu sholat idul fitri dan idul adha, ini juga disunahkan untuk berjamaah, seperti itu dilaksanakan. Nah, sholat idul fitri dilaksanakan 1 Syawal, sholat idul adha dilaksanakan 10 Dzulhijjah. Itu penanggalan hijriah ya. Nah, sekarang kita masuk ke sholat sunnah munfarid. Yang tadi yang berjamaah adalah tarawih, ada witir, dan juga ada sholat idul fitri dan idul adha. Sekarang untuk sholat sunnah yang munfarid ini ada beberapa macam. Yang pertama ada sholat rawatib, yang mana sholat yang mengikuti atau mengiringi daripada sholat fardu. Ada sholat sunnah qobliyah sebelum, ada sholat sunnah ba'diyah setelah sholat. Sebelum sholat fardu ada qobliyah, sesudah sholat fardu ada ba'diyah. Seperti itu. Kemudian ada sholat tahajud yang dilakukan di malam hari, ya, sedikitnya 2 rakaat. Sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Mau sholat tahajud sampai 100 rakaat boleh kalau kuat, ya. Terus ada sholat istikharah, yang mana sholat istikharah ini adalah sholat minta petunjuk. Kita dihadapkan dengan pilihan yang sulit, memilih antara 2 pilihan, maka kita minta petunjuk pada Allah, salah satunya dengan sholat istikharah, ya. Kemudian ada sholat tahiyatul masjid. Sebelum kita duduk masjid, ya, biasanya datang berjamaah atau kita mungkin di luar waktu sholat datang. Sebelum duduk di masjid, kita disunahkan juga untuk sholat tahiyatul masjid, penghormatan terhadap masjid, seperti itu. Kemudian ada sholat duha, ya, sholat yang dilakukan sebelum jam 12 atau sebelum jam 11, ya.
dimulai dari matahari sudah agak meninggi sekitar jam 8 ya, jam 8 sampai jam 11 seperti itu. Paling banyak 12 rakaat. Nah, dikatakan juga sholat duha ini fadilahnya luar biasa. Sekarang kita akan masuk tata cara sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah tata caranya adalah kita terdiri dari 2 orang, ada yang jadi imam, ada yang jadi makmum ya. Kemudian kalau pelaksanaannya yang sholat tarawih di sini ya, kalian lihat mungkin di tempat kalian ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat langsung, ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat langsung. Maka perlu diperhatikan untuk niatnya. Untuk niat yang 2 rakaat, usolli sunatat tarawih rakaataini lillahi ta'ala. Kalau untuk yang 4 rakaat, usolli sunatat tarawih arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Atau boleh ditambahi usolli sunatat tarawih rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Seperti itu juga boleh untuk lafaz niatnya. Kemudian kalau niatnya menjadi imam, usolli sunatat tarawih rakaataini imaman atau jadi makmuman lillahi ta'ala. Yang lillahi ta'ala tadi cuma sendiri ya. Kemudian kalau yang berjamaah 4 rakaat, usolli sunatat tarawih arba'a rakaatin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian sholat seperti biasa, tidak ada yang beda dari sholat biasa. Kemudian diakhiri dengan salam ya. Setelah bacaan surat Al-Fatihah, setelah Fatihah baca surat Al-Qur'an pada setiap rakaat ya. Kemudian sholat tarawih dan dilaksanakan 4 rakaat tidak memakai tahiyat awal ya, kalau untuk yang 4 rakaat. Kemudian tata cara sholat witir ya. Sholat witir ini sholat yang ganjil, sholat yang 3 rakaat langsung boleh atau 2 dulu, setelah itu salam, berdiri lagi 1 rakaat seperti itu ya. Untuk niatnya di sini tidak disampaikan, tinggal kita ganti saja. Kalau niatnya usolli sunatal witri, kalau 3 langsung ya, salah sarakaatin mustaqbilal kiblati atanillahi ta'ala. Kalau 1 rakaat usolli rakaatal witri adaan mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau 2 rakaat usolli sunatal minal witri rakaatain mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Seperti itu. Kalau jadi makmum ya makmuman lillahi ta'ala, jadi imaman lillahi ta'ala, seperti itu. Untuk sholat witir seperti itu. Nah, kemudian untuk sholat witir ini sudah ada niatnya, lihat bahwa ini sholli sunata witir rakaataini, sholli sunata witir rakaatan ya, sholli sunata witir salah sarakaatin. Nah, kita lanjut halaman selanjutnya, cara melakukan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini sedikit agak berbeda dengan sholat pada biasanya. Sholatnya tidak diawali dengan iqomah dan khutbah ya. Beda dengan Jum'ah ya. Kalau Jum'ah khutbah dulu. Tapi kalau untuk Idul Fitri dan Idul Adha sholat dulu, setelah itu baru khutbah. Nah, niatnya gimana? Kalau sholat Idul Fitri, usolli sunatal Idul Fitri rakaataini, jadi imam ya imam, makmum ya makmum, seperti itu. Kalau Idul Adha tinggal dirubah usolli sunatal Idul Adha rakaataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Kemudian takbir rakatul ihram, Allahu akbar. Nah, pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram, sebelum baca Fatihah, takbir dulu 7 kali. Jadi kayak gini. Ini takbiratul ihram yang pertama ya. Allah sambil niat dulu, sholli sunatal idil fitri rakaataini mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, ini belum kehitung ya. Hitungannya mulai setelah takbiratul ihram ini. Allahu akbar. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar sampai 7 kali. Ya, seperti itu. Itu untuk rakaat yang pertama. Kemudian di rakaat yang kedua setelah bangun dari sujud, Allahu akbar. Nah, ini belum dihitung ya. Kemudian dihitung lagi. Allahu akbar. Subhanallah wala ilaha illallah Allahu akbar 5 kali. Jadi di rakaat yang pertama itu setelah takbiratul ihram takbir 7 kali,
Kemudian di rakaat kedua takbir 5 kali sebelum baca Fatihah. Seperti itu ya. Itu untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, setelah sholat baru nanti apa? Mendengarkan khutbah seperti itu. Nah, ini ada bacanya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sama dengan sholat-sholat pada biasanya. Nah, kemudian tata cara sholat munfarid, sholat yang sendiri, sholat sunnah rawatib, sholat yang mengikuti daripada sholat fardu. Ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, sebelum dan sesudah. Nah, kalau sebelum sholat berarti qobliyah, usolli sunata qobliyata, namanya qobliyata subhi, berarti usolli sunata qobliyata subhi rakaataini lillahi ta'ala. Tinggal kita edit saja dan kita ganti usolli sunata qobliyata zuhri, berarti qobliyah zuhur. Kemudian kalau ba'diyah usolli sunata ba'diyata zuhri, berarti ba'diyah setelah sholat zuhur. Itu loh, seperti itu ya friends. Ini bisa kalian amalkan sebelum jamaah. Datang ke masjid, tahiyatul masjid dulu, habis itu bangun, terus qobliyah, setelah qobliyah ba'diyah seperti itu. Nah, kemudian ada sholat tahajud. Sholat tahajud dilakukan malam hari ya. Ini niatnya usolli sunata tahajudi rakaataini mustaqbilan qiblati dan lillahi ta'ala. Kemudian ada lagi ya, sholat tahajud sama dengan sholat-sholat pada biasanya ya. Jumlahnya tidak terbatas. Cara melaksanakan sholat istikharah gimana? Sholat istikharah sama dengan sholat-sholat biasanya, hanya bedanya tusolli sunat istikharah rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Kemudian sama seperti biasanya. Nah, setelah sholat kalian mohon petunjuk kepada Allah. Yang paling bagus dilaksanakan malam Jumat atau Kamis malam, yang mana Kamisnya usahakan juga berpuasa. Kemudian cara melaksanakan tahiyatul masjid. Ya, ketika kita sampai di masjid, entah mau sholat atau entah mau apa, kita menghormati masjid. Sebelum duduk kita sholat tahiyatul masjid. Sholli sunata tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian sholat duha, niatnya sama. Sholli sunata duha rakaataini mustaqbilan qiblati adaan lillahi ta'ala, atau sholli sunata duha rakaataini lillahi ta'ala. Seperti itu sudah. Itu tadi untuk materi kita ya, untuk sholat sunnah yang munfarid maupun yang berjamaah. Nah, mempraktekkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid silahkan dipraktekkan di rumah masing-masing ya, yang bisa dipraktekkan seperti itu. Hikmah melaksanakan sholat sunnah berjamaah dan munfarid ya. Hikmahnya apa? Kalau kita sholat, yaitu salah satunya mendekatkan diri pada Allah, meningkatkan ketakwaan, mensyukuri nikmat Allah, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya hikmahnya yang baik saja. Nah, mungkin itu untuk materi kita pada pagi hari ini. Mohon maaf tidak ada tugas, hanya materi saja. Boleh kalian saksikan kapanpun. Dan mungkin itu saja untuk materi Mister. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.